Nah, eh, hari ini kita bakal sharing-sharing mengenai komplikasi pencabutan nih. Sebelum kita bahas komplikasi pencabutan, kita harus tahu dulu apa tuh maksudnya dari komplikasi. Komplikasi itu merupakan hasil dari suatu perlakuan atau akibat dari suatu perlakuan. Nah, yang di sini kita bahas mengenai pencabutan. Kira-kira komplikasi apa sih yang dapat terjadi selama pencabutan ataupun setelah pencabutan? Jadi komplikasi pencabutan ini terbagi dua, ada yang perioperatif, ada pasca operatif. Kalau yang perioperatif itu komplikasi yang terjadi selama prosedur pencabutan. Sedangkan kalau pasca operatif, dia merupakan komplikasi yang terjadi setelah pencabutan. Jadi kalau peri itu di sekitar masa periode pencabutan, kalau pasca itu setelah. Ini kita bahas gambaran besarnya terlebih dahulu. Untuk yang perioperatif itu ada fraktur atau luksasi dari gigi sebelahnya, injuri jaringan lunak, fraktur prosesus alveolar atau tuberositas maksila, ataupun fraktur mandibula. Kemudian bisa terjadi kondisi patahnya instrumen, kemudian bisa terjadi dislokasi TMJ ketika kita melakukan pencabutan, bisa juga terjadi emfisema, perdarahan, masuknya akar ke jaringan lunak atau sinus maksila, oral antral communication, ataupun injuri saraf. Ini dapat terjadi selama pencabutan. Sedangkan setelah pencabutan dapat terjadi komplikasi berupa trismus, hematoma, ekimosis, edema, granuloma pasca ekstraksi, nyeri pasca ekstraksi, sama yang paling umum kita tahu itu fibrinolitik alveolitis atau dry socket. Ini kita bahas satu-satu di belakang. Yang pertama kita bahas komplikasi perioperatif atau komplikasi yang terjadi selama pencabutan. Yang pertama sekali ada fraktur atau luksasi dari gigi sebelahnya, gigi yang di sebelahnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh penempatan fulcrum bane yang tidak tepat. Jadi untuk penempatan bane seharusnya kita tempatkan pada area proksimal, terus kita tekan ke arah bagian servikalnya, kita dorong ke bagian servikalnya, baru kita putar seperti itu. Terkadang kita menjadikan fulcrum atau ungkitan pada si gigi sebelahnya. Tuh, kita mendorong gigi yang seharusnya kita cabut dengan menggunakan ungkitan gigi sebelahnya. Itu. Jadi kita menjadikan pegangan gigi sebelahnya. Tuh, kadang-kadang kita menggunakan band dengan cara seperti itu. Pada kondisi yang seperti itu, kita dapat menyebabkan luksasi atau kegoyangan dari gigi yang di sebelahnya. Nah, itu bisa berbahaya. Kadang-kadang bisa giginya itu sampai avulsi atau tercabut. Kalau misalnya kita nggak hati-hati. Kalau di gambar, ini ada gambar giginya itu crowding. Ini giginya crowding. Ini kesalahan pada penggunaan dari tangnya, dari forcepsnya. Pada kondisi di mana terlalu crowding, kita harus menyesuaikan ukuran tangnya itu agar dapat menggenggam si mahkota giginya. Itu. Kalau kita menggunakan tang normal untuk pencabutan premolar, ini gigi premolar, hal tersebut dapat menyebabkan kegoyangan dari gigi di sebelahnya karena dia tidak sepenuhnya mencengkram si gigi yang akan dicabut. Akan tetapi untuk modifikasinya pada kasus ini dilakukan pencabutan dengan tang sisa akar premolar. Jadi kita gunakan tang yang lebih kecil ujungnya, tang untuk akar. Pada penggunaan tang tersebut, si tangnya dapat mencengkeram si giginya dengan menyeluruh gitu, nggak seperti yang sebelah kiri. Pada sebelah kiri, kemungkinan untuk terjadinya luksasi atau goyangnya si gigi sebelahnya itu lebih besar ketimbang yang sebelah kanan, karena kalau yang sebelah kanan dia hanya menjadikan pegangannya itu hanya pada si gigi yang akan dicabut. Kemudian terkadang pada kondisi di mana dokter gigi merujuk untuk pencabutan, misalnya dokter gigi orto gitu, kemudian merujuk untuk dilakukan pencabutan gigi tertentu.
pada kondisi tersebut dapat terjadi kesalahan pencabutan karena kadang-kadang dokternya itu tidak fokus ataupun kesalahan penulisan elemen gigi dari dokter yang merujuk. Nah, pada kondisi tersebut dapat dilakukan nanti replantasi kalau misalnya si dokter gigi sadar dalam kondisi setelah pencabutan gitu. Akan tapi kalau misalnya pasiennya udah pulang, nah itu lebih rumit lagi, terutama pada perawatan ortodontik. Kalau misalnya setelah pencabutan dokter giginya langsung menyadari bahwa giginya itu salah yang dicabut, itu bisa dilakukan replantasi, kemudian distabilisasi dengan menggunakan splinting. Kemudian setelah 3-4 minggu pasiennya itu kembali untuk dilakukan terapi endodontik. Karena biasanya kalau gigi yang udah avulsi atau gigi yang sudah terluxasi, itu dia lama-kelamaan menjadi nekrosis. Kalau misalnya dia hanya seperti kasus awal tadi yang kesalahan penggunaan bane, misalnya gigi sebelahnya goyang gara-gara kita salah menempatkan bane-nya, dia terluxasi atau terjadi partial avulsi, itu sama, kita lakukan stabilisasi, akan tapi waktunya itu lebih lama, 40-60 hari ketimbang yang avulsi tadi. Setelah itu pasiennya balik, kita mengecek kembali kondisi giginya. Itu biasanya setelah itu dilakukan terapi endodontik juga. Tuh. Kalau misalnya gigi yang akan dicabut tersebut atau gigi yang sudah tercabut tersebut ternyata berkaitan dengan perawatan ortodontik, kita harus segera menghubungi ortodontinya untuk menanyakan bagaimana kira-kira apakah gigi yang sudah tercabut itu bisa menggantikan gigi yang awalnya direncanakan untuk dicabut. Kalau misalnya kita salah mencabut gigi ya, kalau misalnya ternyata tidak, kita dapat mereplantasi gigi tersebut. Dan nanti dalam 4-5 minggu kita melihat gimana si giginya itu kira-kira bisa dilanjutkan untuk perawatan orto atau tidak. Nah, ini di box sebelah kanan ada pencegahan untuk ekstraksi gigi yang salah. Jadi pencegahan supaya kita nggak mencabut gigi yang salah, kita harus fokus pada prosedur, kita harus mengecek kembali pada pasien dan asisten asisten dokter giginya untuk memastikan gigi yang akan dicabut itu merupakan gigi yang benar. Gitu. Biasanya itu sering terjadi kalau misalnya dokter giginya udah terlalu banyak pasien, itu kurang fokus jadinya. Kemudian dilakukan cek dan recheck. Kemudian dilakukan pencatatan untuk mengkonfirmasi gigi tersebut merupakan gigi yang benar untuk dicabut. Ini untuk fraktur dan luksasi gigi serta kondisi di mana terjadi pencabutan gigi yang salah. Kemudian yang kedua ada injuri dari jaringan lunak. Nah, ini biasanya disebabkan oleh band juga, ataupun bisa karena handpiece, ataupun karena kesalahan pembuatan flap. Kalau pada penggunaan band, terkadang kita kurang menggunakan finger rest. Untuk pencabutan, selama penggunaan band, kita harus menggunakan finger rest agar si bandnya itu lebih stabil ketika dilakukan untuk manipulasi, gitu, untuk dilakukan luksasinya. Gitu. Selama penggunaan band dapat terjadi kesalahan berupa tergelincirnya tangan kita ketika memegang band tersebut dan melukai jaringan lunak. Ini pada gambar di kiri terlihat adanya bekas dari band tersebut. Jadi si band tersebut tercolok ke area palantalnya dan menyebabkan injuri. Pada kondisi tersebut dilihat kalau digambar itu dilakukan penjahitan. Itu. Kemudian bisa juga injuri terhadap jaringan lunak terjadi karena handpiece yang terlalu panas. Misalnya kita melakukan odontektomi, pencabutan gigi molar 3, itu terkadang kan kita melakukan penguburan tulang. Nah, pada penguburan tulang itu terkadang kita tidak sadar kalau kita menempatkan si handpiece-nya itu pada jaringan lunak pasien. Gitu. Misalnya kayak bibir pasien seperti gambar di kanan.
itu dapat menyebabkan abrasi dari jaringan lunak pasien yang lama-lama menjadi mucosal burn gitu. Nah, hal tersebut harus dihindari. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melakukan penggunaan handpiece, baik dalam pencabutan maupun dalam konservasi, kita usahakan agar si handpiece-nya itu, si lengan handpiece-nya itu tidak berkontak dengan mukosa pasien. Karena hal ini dapat terjadi ketika handpiece-nya udah terlalu panas. Kemudian bisa juga dalam pencabutan yang menggunakan open method, yang kita diharuskan melakukan flap, terkadang kita melakukan flap-nya itu insisi flap-nya itu tidak terlalu cukup, tidak adekuat gitu, sehingga ketika kita membuka flap-nya terjadi robekan dari si flap-nya ini. Jadi tearing dari flap atau robeknya flap. Hal tersebut dapat memicu perdarahan dari si flap-nya gitu. Pada kondisi di mana injurinya kecil, kalau misalnya kayak kasus-kasus tersebut, kalau misalnya injurinya kecil, kalau misalnya hanya hanya terjadi tergelincirnya si ben kena ke si mukosanya dan itu tidak menyebabkan perdarahan, itu biasanya tidak memerlukan perawatan. Cuma kita sebutkan pada pasiennya, kita sampaikan pada pasiennya bahwa ini bisa nanti terjadi traumatic ulcer, misalnya karena terjadi trauma di situ. Pada kondisi-kondisi di mana penggunaan yang handpiece tadi, ini biasanya terjadi mucosal burn, pasiennya bisa kita tangani atau kita redakan nyerinya dengan pemberian anestesi topikal disertai vaselin gitu. Itu untuk meredakan nyerinya. Biasanya nyerinya itu terjadi setelah anestesi. Setelah anestesinya hilang. Kenapa pasiennya tidak mengeluhkan adanya panas ketika si handpiece-nya itu berkontak dengan mukosanya? Terkadang karena masih ada anestesinya, sehingga pasiennya bahkan tidak sadar kalau misalnya si handpiece yang panas tadi berkontak sama mukosanya. Gitu. Ini pernah di kampus saya kejadian seperti itu. Ketika dilakukan pencabutan, pasiennya itu nggak sadar karena dilakukan anestesi, dia nggak terasa, dan ketika pengemburan tulang, pada pasien itu dilakukan odontektomi, ketika dilakukan pengemburan tulang, itu kan panas handpiece-nya. Tanpa sadar, operatornya itu mengenai si mukosa dari pasiennya, dan pasiennya juga nggak mengeluhkan adanya panas waktu itu karena sedang dalam kondisi anestesi blok. Gitu. Nah, setelah selesai dilakukan prosedur tersebut, baru disadari kalau misalnya udah terjadi si mucosal burn ini. Gitu. Biasanya itu cukup diberikan anti nyeri aja, analgesik, sama pemberian anestesi topikal sama vaselin. Gitu. Kemudian pada kondisi di mana robeknya flap, misalnya karena kurang adekuat insisinya, kurang mencukupi insisi dari flapnya atau pembukaan flapnya itu, dan terjadi perdarahan parah, ekstraksinya itu biasanya ditunda terlebih dahulu dan dilakukan kontrol perdarahan. Gitu. Ini bisa dengan cara kompresi biasanya. Kompresi merupakan cara penanganan awal dari perdarahan. Untuk perdarahan ini nanti kita bahas lebih lanjut di belakang.